Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dalam pembahasan soal Olimpiade Sains tingkat kabupaten bidang ekonomi tahun 2018. Kali ini kita sudah masuk pada soal nomor 46. Salon Zon memiliki sebagian data keuangan per 31 Desember 2017 sebagai berikut. Ada modal akhir, pendapatan komisi, pendapatan jasa, pengambilan privé atau pengambilan pribadi, pendapatan yang masih harus diterima, pendapatan diterima di muka. Berdasarkan data di atas, apabila modal awal sebesar 11 juta, maka nilai bebannya adalah, jadi yang ditanya adalah bebannya. Ya, kita menggunakan rumus awalnya dulu, rumus awal untuk mencari modal akhir, di mana modal akhir diperoleh dari modal akhir sama dengan modal awal ditambah pendapatan min beban min privé. Ini adalah rumus awalnya dulu. Kemudian di sini yang ditanya bukan modal akhir, tapi yang ditanya adalah beban. Nah, yang ditanya adalah beban. Beban ini di sini. Nah, beban di sini di sebelah kanan, ya, ini kita bedakan di sini ada sama dengan, di sini sebelah kiri dan di sini sebelah kanan. Karena di sini beban posisinya minus, ya, min, maka kita geser ke kiri menjadi positif. Sehingga beban sama dengan, ya, sama, masih tetap sama modal awal plus pendapatan, ya, min privé masih sama min privé, tetapi modal akhirnya di sini di sebelah kiri pindah ke kanan, ya, yang tadinya positif, di sini ini menjadi negatif atau minus modal akhir. Nah, setelah kita tahu rumusnya beban sama dengan modal awal plus pendapatan min privé min modal akhir, maka kita cari modal awalnya ini 11 juta. Modal awalnya yaitu 11 juta. Kemudian kita cari pendapatannya. Pendapatannya di sini ada pendapatan komisi 5.250.000 dan pendapatan jasa yaitu 15 juta. Maka 5.250.000 kita tambah dengan 15 juta, ketemunya adalah 20.250.000. Ini dari sini. Dari dua pendapatan ini, pendapatan komisi dan pendapatan jasa. Nah, sekarang ada di sini pendapatan yang masih harus diterima. Ini pendapatan bukan. Ini bukan pendapatan. Tapi ini pendapatan yang masih harus diterima, berarti ini piutang. Jadi meskipun ada kata pendapatan di sini, tapi ini bukan pendapatan. Tapi ini adalah piutang. Ya, ini adalah piutang. Karena pendapatan yang masih harus diterima berarti belum menerima, berarti ini adalah piutang. Kemudian pendapatan diterima di muka. Ini juga bukan pendapatan, tapi ini adalah utang. Jadi sudah menerima tapi belum, sudah menerima pendapatan tapi belum memberikan jasa. Jadi ini dua, ini bukan pendapatan. Pendapatannya hanya ada dua, pendapatan komisi dan pendapatan jasa. 5.250.000 tambah 15 juta, ketemunya adalah 20.250.000. Kemudian dikurangi privé, pengambilan pribadi, yaitu privé 1.500.000. Ini kita kurangi. Kemudian kurangi modal akhir. Modal akhirnya adalah 25 juta ini. 25 juta. Sehingga bebannya ketemunya adalah 4.750.000. Sehingga jawabannya adalah A. Kita lanjut ke soal berikutnya. Ya. Membuat jurnal penutup. Ya, kita bahas dulu. Yang ditutup akunnya ada 4. Ada akun yang ditutup jumlahnya ada 4. Yang pertama adalah menutup beban. Beban ditutup ke dalam ikhtisar laba rugi. Caranya tinggal dibalik. Beban itu biasanya sebelah debit, kita rubah jadi sebelah kredit. Debitnya kita masukkan ke dalam ikhtisar laba rugi. Kemudian menutup pendapatan.
pendapatan itu saldo normalnya biasanya sebelah kredit. Kemudian kita balik pendapatannya jadi sebelah debit. Kreditnya kita ganti dengan ikhtisar laba rugi. Kemudian menutup laba atau rugi. Kalau laba itu akan menambah modal, sehingga modal bertambah sebelah kredit. Ikhtisar laba ruginya sebelah debit. Kemudian kalau rugi itu kan mengurangi modal, sehingga modal berkurang sebelah debit. Kreditnya ikhtisar laba rugi. Kemudian menutup prive mengurangi modal, sehingga modal berkurang sebelah debit. Dan privenya yang tadinya berada pada saldo normal, berada pada sebelah debit, kita rubah jadi sebelah kredit. Nah, itulah akun yang ditutup. Ada 4, yaitu beban, pendapatan, laba atau rugi, kemudian prive. Kemudian kita masuk ke soal di sini. Ya. Di sini ada akun yang ditutup hanya 2 di sini. Ini kas tidak ditutup. Ya, kas tidak ditutup. Kas tidak ditutup. Pendapatan ditutup. Caranya pendapatan yang tadinya sebelah kredit, ya, dirubah jadi sebelah debit. Ini pendapatan dirubah jadi sebelah debit. Dimasukkan apa? Ini yang pendapatan tadinya kredit, kreditnya diganti dengan ikhtisar laba rugi ini. Ya, itu caranya tinggal dibalik. Sama dengan beban gaji. Beban gaji kan tadinya sebelah debit. Kemudian beban gajinya dirubah jadi kredit. Ini dibalik jadi sebelah kredit. Kemudian beban gaji yang tadinya debit diganti dengan ikhtisar laba rugi, yaitu sebelah debit. Sehingga yang benar adalah 2 dan 4. Sehingga jawabannya adalah Jawabannya adalah 2 dan 4, yaitu C. Ya, jawabannya C ini, 2 dan 4. Caranya tinggal dibalik. Pendapatan yang tadinya kredit dirubah jadi debit, kreditnya diganti ikhtisar laba rugi. Beban yang tadinya debit dirubah jadi kredit, debitnya diganti ikhtisar laba rugi. Ya, kita lanjut ke soal nomor berikutnya, yaitu 48. Ya, di sini ada data neraca saldo, ya, yaitu kas, perlengkapan, dan utang dagang serta beban asuransi. Pada akhir periode bulan Juli terdapat penyesuaian sebagai berikut. Ya, perlengkapan kantor yang terpakai 600.000. Asuransi dibayar pada tanggal 2 Januari 2017 untuk 1 tahun. Kita yang pertama dulu, perlengkapan kantor. Di sini di neraca saldo perlengkapan kantor debit 4.800.000 itu sebagai perlengkapan awal. Kemudian perlengkapan yang terpakai 600.000. Kalau sudah mengatakan yang terpakai, maka ini adalah merupakan beban. Ya, kalau ini sudah mengatakan yang terpakai, maka ini merupakan beban. Ya, jadi perhitungannya seperti ini. Perlengkapan awal 4.800.000, perlengkapan akhirnya berarti kan 4.200.000. Karena yang terpakai 600. Nah, yang terpakai ini merupakan beban. Sehingga beban perlengkapan bertambah sebelah debit 600.000. Perlengkapan berkurang karena dipakai ya 600.000. Sehingga ini yang B ini benar, beban perlengkapan ini benar. Beban perlengkapan debit 600.000, perlengkapan berkurang sebelah kredit 600.000. Kemudian asuransi dibayar di muka. Ini dicatat beban asuransi 3.600.000. Asuransi dibayar pada 2 Januari 2017 untuk 1 tahun. Berarti kita hitung. Ini penyesuaiannya Juli ya, 31 Juli 2017. Berarti beban asuransinya kan mulai Januari sampai Juli, yaitu 7 bulan. 7 bulan dibagi 12 karena untuk 1 tahun kali 3.600.000. Berarti ketemunya 2.100.000. Itu beban asuransinya.
dulu dicatat sebagai beban asuransi, sehingga beban asuransi yang tadinya debit dirubah jadi kredit, ya, dirubah jadi kredit. Kemudian asuransi dibayar di mukanya berarti kan mulai dari Agustus, September, Oktober, November, Desember, 5 bulan. 5 per 12 kali 3.600.000, yaitu 1.500.000. Beban asuransi yang tadinya debit dirubah jadi kredit, ya. Kemudian muncul akun baru, akun barunya ini asuransi dibayar di muka. Asuransi dibayar di muka itu harta, maka dia bertambah sebelah debit. Angkanya pakai angka asuransi dibayar di muka, yaitu 1.500.000. Sehingga di sini untuk nomor soal 48 jawaban yang benar ada 2, yaitu beban perlengkapan debit, perlengkapan kredit 600.000, asuransi dibayar di muka debit, beban asuransi kredit 1.500.000. Ini juga benar. Kita lanjut ke soal nomor 49. Prosedur penutupan siklus akuntansi untuk menutup perkiraan prive. Ya, prive, ya, prive tadinya kan sebelah debit dirubah jadi kredit. Prive dirubah jadi kredit. Terus kemudian prive itu kan pengambilan uang oleh pemilik perusahaan. Kalau ada prive, modal akan berkurang, sehingga modal berkurang sebelah debit. Sehingga prosedur menutup prive, debitnya mendebit perkiraan modal, sehingga ayat jurnal penutup yang dibuat adalah modal di debit dan prive di kredit sebesar prive yang dikeluarkan. Sehingga jawabannya adalah A. Kita lanjut ke soal terakhir, nomor 50. Neraca saldo setelah penutupan memiliki tujuan untuk memastikan jumlah kedua sisi debit dan kredit dalam keadaan seimbang dan benar pada awal periode tahun berikutnya. Kondisi posisi keuangan akan menunjukkan hal berikut, ya. Pembahasan. Akibat dari jurnal penutup. 1. Akun harta tidak berubah karena tidak ada akun harta yang ditutup. Jadi akun harta tidak ditutup, sehingga akun harta masih ada. Yang kedua, akun kewajiban atau utang tidak berubah karena tidak ada akun kewajiban yang ditutup. Akun utang juga tidak ditutup, sehingga akun utang masih tetap ada. Kemudian yang ketiga, akun modal mengalami perubahan akibat pengaruh jurnal penutup. Jadi modal berubah. Modal bertambah karena memperoleh laba. Jadi kalau perusahaan memperoleh laba, ya, perusahaan memperoleh laba, maka modalnya ini akan bertambah. Modal akan berkurang kalau perusahaan mengalami rugi. Kalau perusahaan rugi, maka modalnya berkurang. Ya, kalau rugi, modalnya berkurang. Kalau laba, modalnya bertambah. Kemudian modal berkurang karena ada pengambilan prive. Jadi kalau ada prive, modalnya akan berkurang. Ya, jadi harta utang tetap tidak berubah, modal bisa berubah, bisa bertambah, bisa berkurang. Kalau ada laba, modal bertambah. Kalau ada rugi, modal berkurang. Kalau ada prive, modal berkurang. Kemudian akun pendapatan dihilangkan dari neraca saldo setelah penutupan karena saldonya menjadi nol. Karena pendapatan ditutup, maka pendapatan hilang dari neraca saldo setelah penutupan, alias saldonya menjadi nol. Kemudian akun beban dihilangkan dari neraca saldo setelah penutupan. Beban juga hilang karena karena ini ditutup, sehingga saldonya menjadi nol. Jadi yang hilang ini pendapatan dan beban, sementara modal akan berubah. Sedangkan yang ini tetap, ini tetap, ini tetap, yang ini berubah. Sedangkan yang ini menjadi nol, yang ini menjadi nol. Jadi pendapatan dan beban menjadi nol, alias hilang dari neraca saldo setelah penutupan. Sehingga ini jawabannya adalah E. Saldo aktiva dan kewajiban tidak mengalami perubahan. Saldo modal mengalami perubahan akibat dari pengaruh jurnal penutup. Saldo pendapatan dan beban dihilangkan dari neraca saldo setelah penutupan karena saldonya menjadi nol setelah penutupan.
Ya, demikian pembahasan materi